Ini Pak. Daun apa Pak? Daun jambu. Biar apa dikasih daun? Saringan. Oh, ini manisnya dari apa? Nah, memang rasanya aslinya seperti ini. Itu. Ini yang dibikin gula merah tuh dari ini. Gula merah itu tetesan Pak. Iya, itu nanti ini kan digodok. Ini kan nanti digodok Bu. Nah, kental-kental masukin cetakan jadi gula merah. itu produknya ada padatnya. Ramadan, yang kelima Syawal Idul Fitri, keenam Zulhijjah Idul Adha. Dilaksanakan sama dalam melaksanakan jarah leluhur di Kampung Naga. Terus perempuan memiliki nasi tumpeng semuanya dengan lauk pauk ala kadarnya. Ada tongkat Pak Timur dalam. Tongkat Pak Timur ada 3. Buat produk kok. Kasih tongkatnya biar aja jadi Kapolri apa biar aja jadi Beliau Kapolri itu tongkatnya bintang 4. tongkatnya udah bintang. ITI atau Kampus Wiryo yang dekat dengan di seberang Sungai Juran, dekat dengan Kampung Naga yang nyampe. Soalnya betul-betul kan ada bekas masyarakat, jadi tidak ada kampung, mungkin nggak begitu. Dari segi konsep pola hidup warga Kampung Naga bisa disebut hidup bersama alam, bukan hanya hidup sekedar di alam. Ya contoh Kampung Naga perlakuan alam seimbang, alhamdulillah. Walaupun letak Kampung Naga adanya di jurang, Kampung Naga tidak pernah kena longsor. Di sini Kampung Naga ada di bantaran sungai Ciulang besar, di kala musim hujan, alhamdulillah juga Kampung Naga belum pernah terjadi kena banjir sampai di bawah. Masih hidup. Kelola tanah juga, air sungai otomatis berubah. Soalnya kalau misalnya di kala musim hujan, di tanah itu ngikut dengan air. Iya. Memang karakteristiknya kan sungai Indonesia ya. Obat. Cuman kalau misalnya lagi musim panas, mungkin misalnya panas nyampe 6 bulan atau misalnya apalagi lah nyampe 1 tahun gitu, ini jernih banget, bening. Kalau penduduknya sekarang berapa ini? Penduduk di bawah sekarang ini yang tinggal di Kampung Naga itu sekarang ada 305 orang dari 101 kakak. 101. Soalnya kalau misalnya di bawah, kebetulan Bu, di bawah bukan orang yang dibatasi atau rumah yang membatasi. Soalnya kalau di adat itu yang membatasi luas, letak Kampung Naga kan ada 1,5 hektar. Dalam 1,5 hektar secara turun-temurun dari zaman nenek moyang luasnya 1 jengkal itu tidak boleh nambah. Ya terpaksa, itunya letaknya luasnya. Ya terpaksa posisi. Rumahnya nggak boleh nambah. Kalau rumah boleh nambah kalau ada lahan, cuman lahannya yang membatasi. Jadi terpaksa sebagian besar posisi warga Kampung Naga tinggal di luar, itu yang sebut sana seperti di atas. Gitu. Soalnya yang di bawah bukan orang yang membatasi atau rumah yang membatasi, dari luasnya. Tapi banyak nggak Pak yang penduduk sini yang merantau misalnya ke Jakarta? Kalau misalnya yang merantau warga Kampung Naga banyak sekali yang keluar, seperti
Jakarta, Bogor gitu yang jualan gitu. Di sini terbuka, kalau ada Kampung Naga terbuka, beda dengan Baduy gitu kan. Kalau Baduy kan terikat, tapi kalau misalnya Kampung Naga ini terbuka, dikala misalnya anak mudanya pengen keluar, pengen mengenal adat budaya di luar. Di luar juga boleh misalnya berpikir intelektual, wawasan global. Cuma ingat kalau di adat itu lampahnya harus lokal. Jadi kalau di adat itu pokok pertama masih mempertahankan gaya hidup, bukan hidup gaya. Ini beda sedikit, bukan nggak boleh hidup gaya gitu, cuma gaya hidup yang sampai ditinggalkan. Gitu, jadi Rumah berapa kepala keluarga? di sini diposisikan satu rumah satu kepala keluarga. Tapi dikala misalnya ada anaknya yang belum mempunyai, udah berkeluarga misalnya, belum mempunyai bikin rumah atau misalnya di luar bikin rumah, itu bisa satu rumah dua kepala keluarga dulu sebelumnya. Tapi di sini kalau misalnya itu satu rumah diutamakan satu kepala keluarga. Utamanya apa nih? Ketuanya apa? Ketua Di RT, sini ketua RW? kalau misalnya di adat memang ada formal dan non formal. Kalau misalnya dari formal sama di sini ada RT, RW, nyampe kadus juga. Tapi namanya juga adat yang berwenang di sini dari lembaga adat. Nah kalau dari lembaga adat ada 3. Yang ke satu bisa julukannya bisa disebut kuncen. Kuncen itu juru kunci. Kuncen yang sekarang ini yang dijabat oleh Bapak Ades Werlin, mungkin ntar bisa ketemu di bawah. Tugasnya dia mempunyai pancen, pemangku sekaligus yang ngelola adat. Kedua ada lebe, tugas lebe untuk sarana keagamaan, dan yang ketiganya ada pulu adat yang mempunyai pancen. Pulu adat itu ngurus laku meres gawe atau mengayomi warga. Terus yang 3 tadi, kuncen, lebe dan pulu adat itu jabatan secara garis keturunan, secara turun-temurun, kadang-kadang nyampe seumur hidup itu selagi mampu, dan itu keturunan laki-laki. Kuncen itu yang Pak Ade. Pak Ades Werlin. Oh itu berarti Itu keturunannya. Tapi kalau lebe sama Kalau misalnya jabatan lebe ya, misalnya kuncen bisa menjabat lebe dan punduh gitu, turunan kuncen. Tapi turunan lebe atau misalnya punduh tidak bisa menjabat ke kuncen. Seperti itu. Mungkin sudah jalan. Kita hanya pengawal 93. Semoga jalanan lancar, tidak ada hambatan. Amin. Di sini juga warga kampung kan warga negara Indonesia juga. Di sini membutuhkan informasi tentang berita-berita di TV, radio, HP udah masuk, cuman filternya masih menggunakan aki atau baterai. Kalau misalnya ini, empang ini milik umum, itu kebutuhan umum. Jadi kalau ada renovasi masjid, balik kampung bisa ambil dari sini ikannya. Jadi ini yang disebut bisu dan tujuannya ini halu. Jadi kalau misalnya di sini, untuk masyarakat di sini, jenis padi itu bertangkai. Yang dekat dalam pengawet juga bikin ketupat, bikin lontong, mau bang ikan, melekitkan bisa pakai airnya merang dari ngapain? ini airnya Bu, airnya nah, di sini dibakar dulu, airnya ntar dicampur dengan air, terus diperes lagi. Ya udah bening, airnya bisa dipakai ngegodok ketupat atau apa, bisa mewangikan atau melembutkan. Ya. Harumnya di sini kayak pakai harum seperti telur Bu, dan melembutkan juga. Warnanya kan kalau misalnya ketupat di luar ada seperti kalau lebaran gitu kan bikin ketupat di luar, warnanya kan putih. Tapi kalau misalnya di sini warna kuning-kuningnya, agak matang gitu kelihatan matangnya. Pakai apu ya sama juga pakai apu juga gitu. Cuman wanginya itu kan. Nah, ini kamar mandinya. Soalnya kalau kita di sini setiap bangunan ini dari 113 bangunan terkumpul ada kamar mandi ada kamar mandi ada kamar mandi. Jadi kamar mandi diposisikan di luar area perkampungan semua. Ada yang tertutup, ada yang setengah badan, terus ada yang terbuka seperti itu. Untuk cuci wadah atau barang-barang bekas itu bisa dicuci di situ. Jadi kalau di sini air yang sudah dipakai langsung terbuang ke sungai Culan. Jadi air yang sudah dipakai nggak dipakai lagi. Dan di sini air mengalir terus. Dan untuk masalah sumber mata air, malahan di sini ada salah satu sumber mata air yang disebut air musuh. Kebetulan ada yang letak di atas. Jadi khusus itu untuk masak. Semua warga ngambil di situ kalau untuk masak untuk minum. Milik umum. Kalau ini cuma satu aja untuk kebutuhan umum.
Tapi kalau misalnya lain ini udah milik masing-masing warga. Tapi kalau untuk kamar mandi semua. Ya kalau misalnya. Tapi di sini ada yang tertutup gitu. Alhamdulillah kalau misalnya di sini memang di sini tidak ada penginapan, tapi anak-anak sekolah bisa nginep di masing-masing warga gitu. Bisa itu tidur masing-masing warga. Jadi dari segi konsep pola hidup bersama alamnya gimana, paginya gimana, malamnya gimana, itu bisa tidur masing-masing warga. Cuman tetap di awalnya susah. Saya tinggal di sini dapat bangunan warisan dari Uyut istri saya, dan kebetulan itu Uyut itu Abah Judi. Istri saya kan saya orang sini, saya dari sini nikah atas keluarga sini juga. Alhamdulillah ketenangan dapat gitu Bu. Ya jadi kalau misalnya di sini ketenangan pokok pertama ketenangan kalau di sini pengetahuan saya gitu Bu, secara fisik dia ada itu belum pernah terjadi ada yang terhantam. Apalagi maling gitu, kecuali anak kecil gitu kan. Terus misalnya di kala tidur tidak nyampe diganggu olehnya. Saya pakai obatnya. Soalnya di sini kan di sini nggak ada kamar mandi di dalam, apalagi di sini air di sini mengalir terus, air yang tergenang juga di tempat selalu ternak ikan. Jika ada bintik-bintik yang apalagi kalau bangunan seperti ini terbalik di kala siang kita masih di dalam bangunan tidurnya adem dingin, padahal di dalam nggak ada AC nggak ada apa, tapi menjelang malam bisa tidur hangat. Soalnya panas-panas tinggi udah sampai ke bawah. Apalagi di sini bentuk bangunan kamu otomatis 20 meter. Satu bangunan mempunyai 2 pintu, ada pintu ruang tamu, ruang dapur. Tapi kalau ruang dapur hampir semuanya sama menggunakan anyaman. Dari dalam keluar jelas kelihatan di kala siang. Tapi kalau malam terbalik Bu. Dari luar ke dalam yang jelas kelihatan, soalnya di dalam ada sinar lampu. Dari ya agak seperti ini ya. Dari dalam keluar agak jelas kelihatan. Tapi kalau malam terbalik, ini berfungsi juga. Yang dikhawatirkan, ditakutkan kata-kata penerangan menggunakan lampu tempel, takut lampu tempelnya jatuh, atau ada serpihan bisa kelihatan dari sini. Sambil belajar gitu kan, karena sumber daya manusianya ya masih kurang. Silahkan ini air teh. Tapi biasa nggak mau masak kok. Sisaan sini. Dia masak. Nggak nyaman. Resepnya iya nanti. Sama aja. Ini kayak kegiatan Edi merasa bisa Yang siang di Senawian, sana ada penelitian Oh, udah biasanya. Punten. Ke dalam aja nggak apa-apa. Pak, Di dalam tuh Sekarang ini Bu, Kecil-kecil. Ini warga semua ini yang sakit. Tinggal ke sana, Bandungnya. Iya dari satu dorongis. oke apa? Pertama dari Minang. Kalau menekta
Bus apa don trombe? Ponje. Ya, itu selain itu penahan udara. Terus yang dikeramakan selalu dipakai seperti ini. Keramakan ini dulunya bekas lumbung padi umum. Karena lumbung padi umum di atas. Jadi patilasan selalu dipakai. Kalau pas ada acara adat, dibersihkan. Jauh minimal 5 meter kalau ini. Tapi kalau melihat dari pinggirnya yang kiri bagian. Ini bangunan yang bumi agung. Bumi agung itu salah satu bangunan yang masih dikeramakan, paling dipakai tempat lembaga adat yang anak erat. Jadi kalau mau ngambil gambar bisa dari sini. Sasak gede ya? Ini sasak besar, semuanya oleh anyam sasak semuanya, nggak ada biliknya gitu. Jadi bangunan ini sekarang ini paling dipakai tempat lembaga adat melaksanakan acara adat seperti rayaan dari Pak Kuncen, seperti yang tadi Pak Kuncen gitu kan. Jadi kalau ada acara adat keluar dari Bumi Ageng, tapi acara adat betul di masjid. Memang seperti di sini benteng-benteng batu sepintas cuma disusun, ini nggak pakai pasir atau semen, alhamdulillah nggak pernah jatuh juga. Apalagi dari segi konsep pola hidup bersama alam, perlakuan seimbang. Kecuali mah kalau misalnya ini untuk bak air. Mau ke atas, lihat ke atas. Saya boleh foto dari sini? Boleh foto dari sini. Jadi kalau misalnya ngambil gambar dari atas ke bawah itu silakan. Cuman kalau misalnya mau diarahkan ke sini, dia harus jaga jarak yang minimal 5 meter. Bisa dari sini. Oh, boleh. Juga ini Pak Punduh. Jadi sambil tunggu di sini, beliau memekarkan keahlian. Ini dari kayu, bikin tangkir seperti ini kan dari bambu gitu kan. Ini segala ini juga buatan Pak Punduh, kampak. Jadi di sini selalu menggunakan rangka Bu, seperti ini, biar aman gitu. Ini kampak. Itu kayu yang kuning kayu nangka ya? Ini kayu nangka. Nah, tapi kalau misalnya ini ada yang merah seperti ini kijulang. Nah, ini alat-alatnya. Jadi alat-alatnya kalau bisa di sini kan nggak ada listrik, secara manual. Ini mulai gergaji yang besar nyampe yang kecil seperti ini ada. Itu bikin sendiri, ya, Pak Punduh gitu. Pak Punduhnya lagi di bawah, lagi ada acara yang tadi.
tadi. Yang mana Pak Pundu? Pak Pundu yang udah tua, yang jenggotnya udah putih. Nah, lumbung padi umum udah dipindahin di sini Bu, yang ini. Jadi di sini ada luit, ada lumbung padi umum. Jadi lumbung padi umum itu seperti kalau misalnya di bawah itu bekasnya pakai gergaji besi. Cuman secara pelan-pelan ya, kalau di sini kan nggak ada listrik gitu, segala sesuatu menggunakan. Berapa tahun bikinnya? Jadi beliau kan dikasih mandat oleh Pak Kuncen. Di sini kan ada Kuncen, Lepe dan Kudu Adat. Kalau Kudu Adat kan mempunyai tugasnya ngurus laku beres gawe atau mengayomi warga. Namanya Pak Maun. Kalau Pak Kuncen Pak Ade, kalau kepala B-nya Pak Henry. Semua universitas itu kan pengen merasakan dari segi konsep pola hidup bersama alam, merasakan malamnya gimana, paginya gimana, bisa tidur di sini. Jadi bikin bangunan ruang tamu. Kalau dulunya di sini bangunan, di sini paling ada kamar dan ada buah. Di sini belang semuanya. Tapi kalau sekarang disekat udah ada ruang kamar tamu. Dan disekat. Ada ikan juga. Terus kalau misalnya di sini warga kampungnya, kenapa misalnya di sini kandang ayam selalu disimpan di bawah bangunan? Soalnya kalau bangunan seperti ini musuhnya rayap. Nah, dalam tidak sengaja dikala ada rayap satu atau dua mematuk misalnya ke kayu, bisa dipatuk oleh ayam. Fungsinya itu ayam membunuh rayap gitu. Selain ayam bisa membunuh rayap, soalnya posisi ayam disimpan di bawah. Kenapa misalnya di bawah? Soalnya di sini warga kampung Naga masak masih menggunakan kayu bakar. Otomatis kalau menggunakan kayu bakar banyak abunya. Abu ntar kalau rajin dibuang ke bawah, ntar dibawa oleh ayam dicakar. Tercampur dengan kotoran ayam dalam jangka 3 bulan, 6 bulan bisa dibangkat. Fungsinya untuk pupuk, ya bisa juga dari alam kembali ke alam. Itu segala sesuatu kalau di sini udah dipikirkan dulu, jadi supaya semuanya bisa terpakai. Ya, alhamdulillah Pak. Seperti di sini menggunakan, walaupun segala sesuatu menggunakan dari alam, bangunan dari alam, masak masih menggunakan kayu bakar, tapi bisa disebut kebutuhan terpenuhi alam tetap bersama. Kan telurnya dari anak ayam, ini kan nggak ada listrik gitu, sama induknya. Baru satu. Baru satu telurnya. Iya. Apalagi kalau misalnya ini kan yang disebut bambu tali gitu namanya, bisa lentur, tidak mungkin rapuh gitu. Nah ini jadi anyaman yang tadi yang diserut, awalnya nganyamnya seperti ini dasarnya. Jadi seperti ini untuk piring, ini yang opa, ini yang kecil. Jadi Biasanya suka dipakai dodol ya Pak. Pakai jadi dodol Garut dari sini. Iya. Nah kalau misalnya ini nampan kan bisa ini pakainya ya, jadi bisa digabung dengan anyaman Berani juga. ya Bu? Harga teman. Sabar aja. Biasa nama 35 Ibu. Harga dulur gitu 35. Pakai dicatat ya. Iya, apa mah dik-dik-dik-diknya semua itu. Kita sudah menyelesaikan rute Kampung Naga dari berangkat sampai pulang selamat Dengan nilai 99. 99 Tanpa musuh. tanpa musuh. Polres Ciamis. Yes.